Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Alamsyah Sahlan. Nomor induk mahasiswa 2012 17 858. Sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari hukum HAM. Yang pertama, hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Norma lainnya memiliki sanksi batin berupa sanksi moral dan sosial. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal bangsa atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia termasuk juga hak sipil dan hak politik, seperti hak untuk hidup layak, kebebasan berekspresi, hak atas pangan, hak atas pekerjaan, dan hak atas pendidikan. Hubungan hukum dan HAM adalah hukum sebagai batasan-batasan dan sebagai pengawal hak asasi manusia yang dapat merealisasikan perwujudan keadilan dari HAM. Hukum sebagai alat yang mengatur HAM untuk mendapatkan hak yang sama, dan HAM harus dipertahankan. Karena ciri negara kita ialah sebagai negara hukum yang menjamin adanya hukum dengan tujuan untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Dasar HAM dituangkan dalam Konstitusi UUD NRI 1945 yang secara khusus diatur oleh Undang-Undang HAM. Dasar hukum acara HAM di Indonesia Bab 9 Pasal 104 UU Nomor 39 Tahun 1999 Ayat 1 untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum, dan lahir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ada beberapa salah satu contoh kasus yang terjadi saat ini di Indonesia. Yang pertama, oleh penegakan hukum, yaitu Presiden Jokowi kemarin saja sudah mengabarkan untuk pemberlakuan PPKM darurat yang menimbulkan pro dan kontra. Banyak sekali kasus-kasus di Indonesia ini untuk menjadi acuan terhadap pemerintah bahwa kesehatan adalah yang nomor satu, karena kesehatan juga sebagian hak dari masyarakat Indonesia. Bahwasanya pemerintah juga tidak lupa harus memberikan solusi bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi UMKM dan tenaga kerja lainnya. Jika diberlakukan PPKM darurat, harus bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat. Selain itu juga perlu adanya harmonisasi antara pemerintah dan rakyat. Untuk pemerintah harusnya memberikan contoh yang baik di masa pandemi seperti ini untuk menaati prokes yang ada. Aparat penegak hukum harus tegas dalam melaksanakan tugasnya sehingga mewujudkan asas yang berkeadilan, tidak tebang pilih, serta mengacu dan tegas seperti pada amanat konstitusi. Dan hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jadi semuanya dari lapisan masyarakat, elemen masyarakat harus merasakannya. Untuk masyarakat diharapkan disiplin terhadap diri sendiri dan peduli pada sesama. Tidak boleh egois, apatis, karena penegakan supremasi hukum erat kaitannya dengan lapisan sosial di masyarakat. Rakyat Indonesia harus lebih sadar demi keselamatan bersama dan kelangsungan hidup khalayak umum. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saran dan kritik. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.